Efek tampil memukau, bintang Jepang anggap hadapi Indonesia bak laga final. Ketulusan Sandy Walsh, yang penting baginya adalah membela timnas Indonesia. Bikin bangga, Justin Hubner jadi perbincangan di Asia, namanya masuk starting line up terbaik. Hadapi Jepang, Shen Patinama kemungkinan besar diturunkan oleh Sintayong. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini, agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar tim merah putih setiap harinya. Jika sudah, simak video ini sampai selesai. Striker timnas Jepang Takuma Asano mengisyaratkan pertandingan lawan timnas Indonesia seperti final pada Piala Asia 2023 Rabu nanti. Timnas Indonesia akan melawan Jepang dalam laga terakhir grup D di Stadion Altumama. Pertandingan tersebut bisa menentukan bagi kedua tim. Jepang yang saat ini menempati peringkat kedua klasemen grup D minimal hanya membutuhkan hasil imbang lawan Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kendati hanya butuh hasil imbang, Jepang tidak ingin memandang remeh Indonesia. Hasil dua pertandingan sebelumnya memberikan pelajaran penting kepada tim asuhan Hajime Moriyasu ini. Kami hanya harus melakukan apa yang kami bisa. Kami tidak berhasil saat melawan Irak, dan laga melawan Irak memberikan pelajaran penting untuk pertandingan berikutnya, ujar Takuma Asano. Dengan meraih 1 poin lawan Indonesia, Samurai Biru akan ke babak gugur sebagai runner-up grup. Peluang Indonesia ke 16 besar Piala Asia juga terbuka apabila imbang dengan Jepang. Akan tetapi Asano tampaknya tidak ingin Jepang hanya bermain imbang lawan Indonesia. Penyerang klub Jerman Bochum ini ingin Jepang habis-habisan lawan skuad Garuda layaknya duel nanti final di Piala Asia 2023. Saya tidak punya pilihan selain memberikan segalanya, seolah-olah pertandingan berikutnya benar-benar adalah pertandingan terakhir saya, kata Takuma Asano. Jepang yang saat ini menempati peringkat ke-17 dunia lebih diunggulkan ketimbang Indonesia yang berada di ranking 146 dunia. Akan tetapi, kekalahan dari Irak dan 2 kali dibobol Vietnam bakal membuat Jepang sedikit waspada menghadapi Indonesia sebagai tim yang lebih lemah. Bek timnas Indonesia Justin Hubner masuk dalam jajaran 11 pemain terbaik di matchday kedua Piala Asia 2023. Kabar itu disampaikan akun Instagram resmi Piala Asia @ASEANCUP. Pemain mana yang menonjol menurut Anda di matchday kedua ini? Tanya akun @AFC-ASEANCUP. Penampilan apik Justin Hubner itu tersaji ketika timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Vietnam pada Jumat lalu. Ia saat itu tampil solid di lini belakang. Timnas Indonesia memakai skema 3 bek di belakang. Hubner dimainkan di sisi kiri, posisi yang biasa ditempati oleh Elkan Bagot. Hubner tak cuma tampil garang dalam bertahan, ia juga mampu membantu skuad Garuda dalam menyerang dengan umpan-umpan yang terukur. Salah satunya adalah umpannya kepada Sandy Walsh. Operan itu nyaris membuahkan gol bagi Indonesia. Justin Hubner sendiri langsung memberikan responnya terkait keberhasilan namanya masuk dalam jajaran 11 pemain terbaik matchday kedua Piala Asia 2023 tersebut. Ia tak berkomentar apa-apa dan hanya memberikan emoji saja. Raihan Justin Hubner ini tentu saja membanggakan. Ia jadi satu-satunya wakil ASEAN yang masuk dalam tim ini. Tak ada pemain dari Vietnam, Malaysia dan Thailand. Bahkan tak ada pula pemain dari negara-negara kuat seperti Jepang dan Korea Selatan. Bek kiri timnas Indonesia yakni Shen Patinama memang belum pernah diturunkan oleh Sintayong selama gelaran Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar. Melansir dari laman resmi PSSI, mantan bek asal klub Norwegia Viking FK tersebut memang absen dalam 2 laga awal timnas Indonesia. Shen Patinama memang sempat pulang ke Belanda selama beberapa hari karena harus memantau kondisi ibunya yang tengah sakit. Kondisi fisikis kemungkinan yang menjadi alasan bagi Sintayong untuk tidak memainkan pemain jebolan Akademi FC Utrecht tersebut.
Namun ada rumor yang menyebut bahwa Shane Patinama memang sengaja tidak dimainkan dalam laga kontra Irak dan Vietnam dan disiapkan saat laga kontra Jepang pada 24 Januari 2024 nanti. Kemampuan bek kiri keturunan Belanda tersebut memang tidak perlu diragukan lagi. Sejak debut membela tim senior Indonesia di tahun 2023 silam, dirinya telah mencatatkan 5 penampilan dan mencetak 1 gol bagi timnas Indonesia. Tentunya dengan pengalamannya di Liga Eropa, kemungkinan dia akan dimainkan saat hadapi Jepang yang notabene diisi oleh pemain-pemain Liga Eropa pula. Dengan memainkan Shane Patinama di posisi sayap kiri, kemungkinan nama Pratama Arhan akan disimpan terlebih dahulu oleh Sintayong saat lawan Jepang nanti. Melansir dari laman resmi PSSI, kedua pemain tersebut memang memiliki posisi yang relatif sama sebagai seorang bek kiri. Mencadangkan salah satunya tentu merupakan pilihan yang cukup masuk akal daripada harus memaksakan memainkan dua pemain yang memiliki tipe permainan yang sama dalam satu laga. Namun tentunya taktik dari Sintayong tidaklah semudah itu untuk ditebak. Tentunya publik sepak bola nasional pernah terheran-heran dengan strategi dari pelatih asal Korea Selatan tersebut yang memainkan seorang Sandy Walsh maupun Justin Hubner sebagai seorang gelandang tengah. Padahal kedua pemain tersebut sejatinya merupakan seorang pemain bertahan. Menit bermain penuh untuk timnas Indonesia akhirnya kembali dirasakan oleh Sandy Walsh. Pada matchday kedua fase penyisihan grup D, pemain berusia 28 tahun tersebut akhirnya merasakan 90 menit keduanya bersama pasukan merah putih. Sebuah kebanggaan tersendiri karena pada laga tersebut, Sandy juga mengantarkan timnas Indonesia memenangkan laga melawan salah satu musuh utama Asia Tenggara yaitu Vietnam. Jika melihat perjalanan Sandy Walsh bersama timnas Indonesia, menit bermain penuh yang didapatkan oleh pemain KP Mengkelen di turnamen sebesar Piala Asia ini tergolong sangat mahal. Pasalnya, Sandy harus merangkak sedikit demi sedikit untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari coach Sintayong untuk mengisi skuad dan kembali bermain penuh. Sandy harus menunggu setidaknya 3 tahun untuk bisa merealisasikan mimpinya membela timnas Indonesia. Sandy baru dihubungi oleh coach Sintayong setelah dirinya memproklamirkan keinginan untuk berbaju Garuda pada tahun 2017 lalu. Sebuah kesabaran yang membuahkan hasil positif, karena pada akhirnya sang pemain menjadi bagian dari timnas Indonesia seutuhnya dan menjalani debut pada 8 September 2023 ketika berhadapan dengan Turkmenistan. Namun pasca debut, Sandy pun tak lantas mendapatkan kepercayaan penuh karena keberadaan Asnawi Mangku Alam Bahar di sektor kanan pertahanan Indonesia. Pemain kelahiran 14 Maret 1995 tersebut harus rela untuk lebih sering menghuni bangku cadangan dan memupuk rasa sabarnya kembali. Namun demikian, dia tetap ikhlas dalam menerima setiap keputusan dari coach Sintayong selaku pemegang kendali timnas Indonesia, hingga akhirnya dirinya mendapatkan kesempatan untuk tampil bersama Indonesia saat pasukan merah putih berhadapan dengan Vietnam. Namun lagi-lagi kesabaran dan keikhlasan Sandy Walsh diuji. Sandy ternyata ditempatkan oleh coach Sintayong di sektor center back, bukan di wingback atau fullback yang menjadi spesialisasinya. Namun dengan segala ketulusan hatinya, Sandy menjalankan tugas yang diamanatkan oleh coach Sintayong dengan baik, serta tak memperdulikan di mana dirinya dimainkan. Kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan seorang Sandy Walsh akhirnya terbayar tuntas, meskipun harus menunggu sekian lama dan tidak ditempatkan di posisi aslinya. Namun pemain KP Mengkelen tersebut membuktikan bahwa tak ada masalah baginya. Karena bagaimanapun kecintaannya pada timnas Indonesia membuat dirinya lebih mementingkan menit bermain bersama skuad Garuda daripada harus protes terkait posisi yang tak semestinya. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.